Hari ini kita akan memberikan catatan-catatan penting terkait dengan RUU Perlindungan Konsumen. Jadi mohon tayangan biar cepat karena kita akan maraton untuk menyampaikan poin-poin penting kita. Ada 12 poin yang mau kita sampaikan terkait dengan RUU. Yang pertama tentu kita tidak bicara anggaran karena kita masih. Oh ya, jadi yang hadir ini Pak Fitra Bukhori, Ketua Komisi 3 Bu, Komisi Advokasi, nanti juga akan case-case terkait dengan kosmetik ini dan lain sebagainya. Pak Novrianto, Dr. Novrianto, Novriansah, sorry. Pak beliau dari Komisi 2 Bu. Kita juga punya 4 komisi Bu, Edukasi dan Komunikasi. 6 nggak ada Bu, karena nanti harus dibentuk. Ada Pak Jailani dari Komisi Advokasi, ada Pak Waka juga di sana, Pak kita Waka kita, kemudian ada Bu Intan, ada Pak Sudaryatmo dari Ketua YLKI mantan Bu, dan dari Komisi 4 sekarang Bu, kita nggak sampai 6 karena nggak cukup kita anggarannya, cuma sampai 4 aja Bu. Pak Sudaryatmo Bu, Ketua YLKI Bu, kebetulan mewakili Sudaryatmo, ada Bu Malona, Komisi 2 juga Bu. Kita lengkap full tim untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan tentu gagasan tentang dokter itu. Sini Bu dokter semua ini Bu. Detektif. Ada Bu Dokter Amira ini yang arek Surabaya dan tentu dokter-dokter lainnya biar diperkenalkan sama tim detektif Bu nanti Bu karena eh, sering kita podcast bersama dengan detektif untuk pembelaan terhadap perlindungan konsumen terkait dengan kosmetik. Baik, kita mau ke substansi bahwa hari ini kita terima kasih diundang. Ini suatu kehormatan bagi kita karena rancangan undang-undang ini tentu harapan kita, harapan konsumen seluruh Indonesia, rakyat Indonesia berkali-kali ketika melihat dari eh, podcast dari DPR RI Komisi 6 tentu luar biasa dampaknya kepada masyarakat. Tentu hari ini kita juga akan menyampaikan pokok-pokok pikiran. Next, ini tentu tugas kita. eh, Salah satunya adalah advokasi ini nanti diperjuangkan supaya kita punya peradilan, punya lebih luas lagi terkait dengan nanti bagaimana terkait dengan pelaku usaha yang nakal, kosmetik dan sebagainya ini bagian dari yang tidak terpisahkan dari bagian dari pengawasan BPKN tentunya. Lanjut. Nah ini target kita tentu penguatan kelembagaan ini penting karena kita sampaikan bahwa sampai hari ini kami anggaran kita juga sangat terbatas, kemudian masih nebeng di Kemendak dan sebagainya sangat kecil, 2,3 dan kita kemarin minta untuk ditambah juga sudah kita ajukan, Bu Rike. Dan tentu akses untuk perlindungan konsumen, pemulihan ini penting karena hari ini kita banyak kasus-kasus mulai dari Pertamax, kemudian kasus yang tadi sempat Pertamina di sini dan kemudian minyak kita, kosmetik belum selesai, kita terus berantai nanti PLN, apalagi setiap eh, minggu kita punya trending topik yang luar biasa kan gitu dan ini menjadi catatan BPKN terus sampai kita kulu-kulu bahasa bahasa Jombangnya Bu. Jadi sampai kumus-kumus, pagi sampai malam kami turun di lapangan untuk menyaksikan langsung bagaimana kejadian-kejadian itu terjadi kan. Dan ini target kita revisi semua karena kita efisiensi 20% untuk kepentingan saran dan pertimbangan rekomendasi dan kemudian 100% untuk kepentingan edukasi, 30% pengaduan, kemudian 20% untuk kepentingan pembinaan kelembagaan dan 5 kesepakatan kita juga sudah koreksi dan ini lanjut. Ini catatan kecil-kecil aja. Nah ini kita yang pertama tentu penguatan kelembagaan Pak Ketua, pimpinan Komisi 6 dan anggota Komisi 6 tentu penguatan kelembagaan ini mutlak karena kita perlu punya pengawasan yang lebih ekstra kan gitu karena sejatinya BPK ini lahir adalah Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen gitu sehingga ini membawa dampak bahwa sebenarnya LAPS yang OJK kemudian BI dan sebagainya di beberapa kementerian itu juga menjadi bagian dari kita karena kita badan koordinasi sebenarnya fungsi utamanya kan gitu. Dan ini tentu terkait dengan nanti penyelesaian sengketa kita punya 3 pilar yaitu ada BPSK dan LPKSM termasuk BPKN. Ini mudah-mudahan di rancangan undang-undang ini masuk dalam bagian dari BPKN sehingga pembinaan, kemudian kewenangan dan tentu kompetensi dan sebagainya karena
ada BPSK yang tidak punya kompetensi, misalnya bukan sarjana hukum tentu, dan punya kompetensi-kompetensi yang lain, tentu kita menjadi bagian. Dan ini masih dana hibah dari pemerintah, artinya gajinya setahun sekali, ada yang 300.000, 400.000, kami malu kan gitu ketika, tentu ini kalau kemudian ditarik di BPKN menjadi bagian dari APBN dan sebagainya akan menjadi kuat kan gitu. Dan kami juga punya perwakilan-perwakilan di daerah yang saya kira itu penting. Di Nganjuk misalnya punya Bu, kemudian tentu di dapilnya Pak Mufti juga kita buat, ini beliau Pak Mufti ini dokter Bu, jadi nanti lebih ini tajam beliaunya. Lanjut, lanjut. Jadi itu kira-kira yang gagasan next nanti akan gayung bersambut. Dan kita juga ingin dalam konteks penanganan investigasi terkait dengan ketika turun lapangan, kemudian memberikan sanksi kepada pelaku usaha, dan sampai mungkin bisa menyegel, punya tentu punya penyidik dan sebagainya, itu juga harapan kita supaya gigi kita ini, taring kita ini kita punya yang lebih kuat kan gitu. Itu kira-kira dari catatan, barangkali Pak Fitra bisa lanjutkan. Izin Bapak Ibu pimpinan yang terhormat Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, kami dalam beberapa kali melakukan advokasi terhadap konsumen, kami mengalami beberapa kendala. Yang pertama adalah pelaku usaha yang kami undang, Pak Ketua itu tidak mau berhadir. Bahkan kalau bisa dicek sekarang di Detik itu pernah ada muncul BPKN di ghosting sama promotor musik. Nah, jadi ada 500 konsumen konser musik yang konsernya itu batal terselenggara lalu mengadukan ke BPKN. Namun ketika kami minta klarifikasi kepada promotor, promotor tidak mau berhadir. Nah, tetapi Pak Ketua, ada juga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang itu berdampak kepada kemanusiaan. Contoh, seorang ibu di Tangerang Selatan yang anaknya merupakan seorang penyandang disabilitas, beliau mendaftarkan anaknya di sekolah khusus untuk pendidikan selama 3 tahun. Dalam waktu 1 tahun, anaknya dipanggil kehadirat ilahi. Nah, lalu dalam prosesnya ibu itu mencoba untuk meminta kembali selisih uang yang dibayarkan dia. Artinya ada 2 tahun di sini yang tidak digunakan oleh ibu itu. Namun sekolah menahannya. Nah, ketika mengadukan ke BPKN, kami coba untuk klarifikasi, kami coba untuk panggil, dan alhamdulillah sekolah itu berkenan untuk mengembalikannya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ada ketidakstandaran dalam pelayanan konsumen, dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Yang satu tadi ibu itu berhasil mendapatkan haknya, tapi ada juga contohnya 500 konsumen konser yang kemudian tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan refund karena konsernya tidak terselenggara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami ada lubang di dalam Undang-Undang 8 tahun 99 tentang kewenangan BPKN, yaitu BPKN di dalam undang-undang hanya diberikan amanat untuk menerima pengaduan, tapi tidak diberikan untuk menangani atau menindaklanjuti aduan. Nah, oleh karena itu, di harapannya nanti di Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang akan Bapak Ibu bahas, kami minta dan kami mohon untuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional bisa diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti ataupun untuk menangani dari pengaduan yang masuk ke masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, juga menginginkan kami di dalam undang-undang tidak diberikan kewenangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kewenangan ketika kami diberikan fungsi, ketika kami diberikan tugas, tapi kami tidak diberikan kewenangan, misalnya untuk memanggil pelaku usaha, misalnya untuk meminta klarifikasi kepada pelaku usaha, untuk misalnya meminta bahan dan keterangan yang diperlukan untuk menangani pengaduan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, ini kami tidak diberikan kewenangan itu. Nah, oleh karena itu, ke depan kami berharap bisa untuk diberikan kewenangan memanggil pelaku usaha atau juga soal meminta bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan pengaduan konsumen di Indonesia. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Lanjut, Mbak Intan, barangkali soal ODR, poin 5, kita ada 11 poin kurang lebih. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Komisi 6,
pimpinan Panja, serta anggota dari Komisi 6 dan anggota BPKN serta para influencer yang diundang hadir hari ini. Izin melanjutkan kembali mengenai masukan terhadap RUU PK yang nanti ke depannya semoga menjadi jembatan bagi kita untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perlindungan konsumen. Jadi BPKN memang sesuai dengan Undang-Undang 899 memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan. Nah, salah satu pengaduan yang dilakukan oleh penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh BPKN adalah melalui proses online. Online dispute resolution ini memang sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika bisnis yang ada sehingga memang diperlukan adanya pengaturan khusus terkait online dispute resolution dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Adapun latar belakang dari mengapa diperlukan aturan terkait ODR ini, yaitu memang karena pertimbangannya bahwa saat ini mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia masih mengandalkan jalur konvensional seperti di BPSK atau di pengadilan yang penyelesaian itu dinilai kurang efisien dalam menangani sengketa yang muncul dari transaksi digital atau e-commerce. Oleh karena itu, BPKN menganggap perlu adanya peraturan khusus mengenai online dispute resolution dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen yang akan diamandemen nantinya. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah BPKN melihat bahwa sistem ODR sangat diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks. Ada beberapa alasan utama mengapa aturan ini harus dimasukkan dalam revisi UPK, yaitu pertama, karena meningkatnya sengketa konsumen di ranah digital atau e-commerce. Dua, mekanisme penyelesaian sengketa konvensional tidak lagi efektif, di mana hal ini membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah banyak negara yang sudah menerapkan ODR dalam regulasi pelindungan konsumen. Contohnya adalah Singapura dan India yang sudah sangat bagus dan dapat dicontoh oleh Indonesia. Yang empat adalah meningkatnya kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara daring. Kemudian BPKN mengusulkan agar aturan mengenai ODR dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen baru mencangkup beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan platform ODR nasional. Selanjutnya adalah kewajiban pelaku usaha untuk terlibat dalam sistem ODR. Tiga adalah prosedur penyelesaian sengketa secara digital. Dan empat yang paling penting adalah sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan ODR dan pengawasan dan evaluasi oleh BPKN itu sendiri mengenai pelaksanaan dari ODR ini. Selanjutnya menjadi pertimbangan pentingnya aturan terkait ODR adalah dampak positif aturan ODR dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru nantinya adalah untuk mempermudah konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha tanpa harus melalui proses panjang di BPSK atau di pengadilan. Dua, mempercepat proses penyelesaian sengketa secara digital yang lebih sesuai dengan era perdagangan elektronik, meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi secara daring, mengurangi beban lembaga penyelesaian sengketa konvensional seperti BPSK dan pengadilan, dan yang terakhir adalah menyesuaikan regulasi Indonesia dengan standar internasional dalam perlindungan konsumen secara digital. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan perlunya pengaturan khusus terkait online dispute resolution dalam RUU PK. Terima kasih Mbak Intan. Lanjut Pak Dr. Nofriansah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama bahwa kami BPKN mengusulkan agar kiranya kami diberi kewenangan untuk membuat suatu aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal. Karena selama ini di BPKN peraturan hanya berlaku di internal sehingga seperti kata rekan tadi begitu kita menerapkan keluar maka pihak luar tidak terlalu menganggap apa yang kami lakukan terhadap perlindungan konsumen. Lalu yang kedua, kami mengusulkan agar BPKN diberi kewenangan untuk dapat melakukan pencantuman label, tanda aman, tanda ramah konsumen, atau pencantuman nomor hotline konsumen yang selama ini tidak ada di produk-produk yang ada di Indonesia. Karena
Adapun nomor-nomor yang ada di produk-produk itu biasanya kalau ditelepon tidak aktif. Maka kami mohon kiranya kami diberi kewenangan untuk mencantumkan nomor hotline yang ada di BPKN sehingga ketika konsumen mengalami sesuatu yang menurut konsumen merugikan diri mereka, maka mereka dapat langsung mengkontak kami sehingga kami bisa langsung menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk pada kami. Dan ini juga harapan kami bisa memberi masukan juga kepada negara lewat PNBP dan juga kemungkinan bisa menjadikan BPK menjadi mandiri dalam anggaran. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Nofri untuk poin sampai 7. 8 kami persilakan Pak Waka. Kak di Allahu tingkat ya. wabarakatuh. Terima kasih Ketua Pimpinan Komisi 6 dan Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 6. Terkait mengenai sekretariat BPKN adalah pegawai ASN, PNS, P3K dan BPKN dapat mengangkat PNS baik dari ASN yang berada di lingkungan BPKN maupun dari pegawai tertentu yang memiliki keahlian di bidang pendidikan. BPKN membutuhkan dukungan SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Oleh karena itu, BPKN mengusulkan agar sekretariat BPKN terdiri dari ASN atau PNS dan atau P3K untuk memperkuat aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak konsumen BPKN, juga mengusulkan agar memiliki kewenangan dalam mengangkat penyidik pegawai negeri sipil PPNS. PPNS dapat direkrut baik dari ASN di lingkungan BPKN maupun dari pegawai tertentu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang penyidikan. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas BPKN, terutama dalam mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan perlindungan konsumen di Indonesia. Terima kasih, Bapak Pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya Bu Malona untuk poin 10. Kita tinggal 1 poin lagi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, BPKN menganggap perlunya pengaturan terkait konsumen antara. Perlindungan konsumen selama ini lebih banyak difokuskan pada konsumen akhir, yaitu individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumen pribadi, dikonsumsi secara pribadi. Namun dalam praktek bisnisnya terdapat kategori lain yang disebut konsumen antara yang memiliki karakteristik berbeda dari konsumen akhir yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam regulasi perlindungan konsumen. BPKN menganggap pentingnya pengaturan khusus terkait konsumen antara dalam revisi atau pembaruan regulasi perlindungan konsumen agar mereka memiliki perlindungan hukum yang jelas dan adil dalam ekosistem perdagangan. Konsumen antara adalah orang atau perseorangan atau badan usaha yang membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa, tapi bukan untuk konsumsi akhir, melainkan untuk diproses lebih lanjut, baik digunakan untuk kegiatan usaha atau diperdagangkan kembali. Contohnya adalah misalnya dalam industri manufaktur yang membeli bahan baku seperti baja, plastik, dan material lainnya untuk diolah menjadi produk akhir. Kemudian yang kedua adalah distributor atau grosir yang membeli produk dalam jumlah besar yang kemudian dijual kembali ke pengecer. Juga perusahaan jasa yang menggunakan perangkat lunak atau pendukung bisnis lainnya dalam operasional mereka. Alasan pentingnya pengaturan terkait konsumen adalah untuk menghindari ketimpangan perlindungan hukum, kemudian juga untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi bisnis, mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar, dan meningkatkan daya saing UMKM dalam ekosistem bisnis. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih. Sebagai catatan terakhir sebelum nanti kita bahas soal isu-isu kosmetik dan skincare, yang poin 11 sudah terakhir ini bahwa BPKN perlu punya anggaran mandiri. Ini mutlak karena kita kepengen punya ada perwakilan. Sampai hari ini kita belum punya perwakilan. Yang kedua, kita juga punya ingin laboratorium uji produk barang jasa. Artinya ketika kasus-kasus pertama ini kita ketulian kemarin kita tanya berapa harga 18 miliar. Waduh, kami beli alat ini kurang akurat kan gitu. Uji tentang minyak kita juga kita perlu punya uji dan seluruh termasuk kosmetik juga sebenarnya kita perlu punya lab-lab untuk yang cepat kan gitu supaya kita sebelum kita lakukan lab secara resmi kan gitu. Jadi kita punya alat-alat dan kita declare bahwa perusahaan-perusahaan ini
misalnya skincare kategori perusahaan ini sudah tidak layak, mengandung merkuri dan sebagainya. Dan yang terakhir tentu terkait dengan eh, laboratorium close-up baku. Jadi banyaknya perjanjian-perjanjian oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan konsumen. Ini sangat merugikan kita. Jadi misalnya perbankan tiba-tiba tanda tangan atau digital kita nggak tahu. Semua itu jebakan Batman kan gitu. Artinya kita melihat bahwa perjanjian-perjanjian ini perlu kita punya lab dan kita verifikasi. Bila perlu kalau ada persoalan ya kita tentu kita ulang atau kita sanksi pada pelaku usaha yang memberikan kausa berlaku atau perjanjian-perjanjian yang tidak sesuai dengan. Tentu yang terakhir adalah tambahan kita adalah anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan tentu kita perjuangan bahwa supaya kita bisa 5 tahun karena sampai hari ini kita masih kayak anak SMA 3 tahun jadi kami mungkin bisa bertemu di DPR Komisi 6 ini berkali-kali karena cuma 3 tahun kan gitu harapan kita berharap 5 tahun seperti yang lain dan mudah-mudahan ini nanti di rancangan undang-undang kita perjuangkan kita masih terus bisa mengawal perlindungan konsumen ini secara masif, terstruktur dan sistemik kan gitu. Itu saya kira catatan kita dan mohon Pak Fitra dilanjutkan. Izin Pak, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit menambahkan soal pengaduan terkait kandungan berbahaya kosmetik yang masuk di BPKN. Kita ada 11 sektor dan salah satu sektor itu ada soal sektor obat dan makanan. Boleh dilanjut Mas slide-nya? Ya, lanjut lagi. Nah, ini ada di obat dan makanan itu cenderung menurun ya, walaupun kita lihat sebenarnya yang terjadi di masyarakat itu banyak. Nah, dari 1.802 di tahun 2024 yang masuk pengaduan ke BPKN, Bapak Ibu sekalian, itu kita berhasil memulihkan hak konsumen di angka 900 sekian dan mengembalikan kerugian konsumen sampai di angka 44 miliar di tahun 2024. Nah, terkait dengan spesifik urusan pengaduan konsumen sektor dan obat makanan, angka-angkanya naik turun fluktuatif bisa Izin dilihat di pimpinan, slide selanjutnya. Mas, itu udah termasuk sama yang itu apa? Gagal ginjal yang kemarin itu, 44 miliar itu. Kan Belum, obat sama makanan masuk disampaikan kan? sudah lewat ya, sudah. Iya kan? Ya. 44 miliar termasuk itu. Belum, Pak. Belum. Belum. Lanjut, slide selanjutnya. Khusus di sektor obat dan makanan fluktuatif Bapak Ibu sekalian di 2024 ada di angka 10 dan 2025 baru masuk 1. Nah, khusus soal kosmetik atau skincare ada di slide selanjutnya. Nah, ini memang kita menerima satu pengaduan yang masuk tapi satu pengaduan ini mewakili 50 orang. Ini ada konsumen dari Jawa Timur soal skincare yang overclaim yang mengadukan ke BPKN. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di slide 21 aja Mas. Selanjutnya apa sih yang BPKN lakukan untuk menangani soal skincare ini? Lanjut saja di slide 21. Kami telah mengundang salah satu dokter ya, ini namanya Dokter Eklendro Yons Yohanes Senduk, dan kami juga sempat melakukan tinjauan ke kedua kliniknya ada di Jakarta dan di Surabaya. Yang pertama kami ingin lihat apakah produk-produk dalam klinik kecantikan itu adalah produk yang aman bagi konsumen. Lalu yang kedua, apakah dasar hukumnya, dokternya, layanan tenaga medisnya itu sudah sesuai dengan standar memiliki izin atau tidak. Lalu yang ketiga, soal pengolahan limbah dalam kliniknya juga kami lihat. Dan yang keempat, yang paling utama adalah pelayanan terhadap konsumen. Apakah konsumen ketika mengajukan diri ke klinik kecantikan, apakah diberikan pemahaman soal hak-hak konsumen, apakah diberikan diberitahu tentang impact ataupun efek samping dari treatment-treatment yang dilakukan, serta bagaimana layanan konsumen di dalam klinik kecantikan. Nah, itu yang akan kami fokus nanti di klinik kecantikan di yang lain. Sebisa mungkin kami akan melakukannya se-Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya kembali kepada Pak Ketua. Terima kasih dari BPKN semua sudah memberikan paparan dan tentu case-case yang sudah disampaikan. Tetapi mungkin catatan terakhir Pak Ketua dan pimpinan, tentu kita berharap dari nanti masukan dari Pak Dokter, Bu Dokter dan sebagai detektif ini tentu kita ingin Satgas iklan overclaim ini juga menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari program kita. Mudah-mudahan ini nanti dengan BPOM tentu kita kerjasama karena dia punya uji dan tentu Satgas ini juga akan men-take down seluruh iklan-iklan yang dan perilaku-perilaku dari overclaim yang seringkali menjadi wabah bagi kita semua. Terima kasih pimpinan, anggota DPR Komisi 6 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.